budaya salam. Selamat datang di acara sidang umum laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk menjelaskan agenda untuk acara hari ini. Yang pertama adalah opening sidang umum laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Agenda kedua adalah pembacaan urutan acara dan juga doa. Agenda ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mastercom University. Agenda keempat adalah penyerahan ke presidium sementara. Agenda kelima adalah pembacaan tatib. Agenda keenam adalah pembacaan rakin dan juga LPJ DPM. Agenda ketujuh adalah pembacaan LPJ BEM dan juga yang terakhir agenda ke-8 yaitu penutup. Untuk memulai acara sore hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mastercom University. Untuk operator, waktu dan tempat dipersilahkan. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa. Masyarakat adil makmur sejahtera, laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa.
bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih untuk operator. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu sidang umum laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk presidium, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Untuk presidium 2 dan 3, apakah sudah siap? Presidium 2 sudah siap. Siap, Presidium. Oke, mungkin untuk presidium 3 bisa mempersiapkan draftnya terlebih dahulu. Sembari menunggu azan ya. Oke, baik, karena ini masih azan ya, kita menunggu azan terlebih dahulu. Dan tadi sudah diperingatkan oleh pimpinan 1 DPM bahwasanya bagi yang ingin beribadah, boleh langsung saja untuk beribadah, sholat asar, nanti langsung join lagi, tidak masalah. Oke, mungkin sudah selesai azannya. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afoniza. Di sini saya sebagai Presidium 1 sementara. Ini dari Presidium 2 dan 3, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan semua, nama saya adalah Fatih Hasanah sebagai Presidium 2 sementara.
Perkenalkan, nama saya Hayu Purbaningrum sebagai Presidium 3 sementara. Baik, untuk itu bisa langsung kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasanya Palu DPM FEB berada di Sekretariat DPM FEB. Karena tidak memungkinkan untuk mengambil palunya untuk sidang pada sore hari ini, palu saya gantikan dengan benda yang dari sekitar saya. Untuk itu saya ingin mengetes apakah suara benda pengganti palu ini terdengar oleh forum. Apakah terdengar? Terdengar, Presidium. Terdengar Presidium. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin langsung bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University tahun 2021 dibuka. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu terkait acara sidang umum pada sore hari ini. Sidang umum tanggal 2 April 2022. Acara, pembukaan acara, keterangan moderator, pembukaan sidang, keterangan Dewan Presidium, pembacaan tata tertib, keterangan Dewan Presidium, pembacaan rapat kinerja dan LPJ DPM, keterangan pimpinan DPM, pembacaan LPJ BEM, keterangan dari BEM. Ini terakhir, pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM FEB, keterangan pimpinan 1, 2, 3 DPM. Dan acara terakhir adalah penutup. Ditetapkan di Bandung pada 2 April 2022 pada pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Dewan Presidium sementara, Sidang Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, saya Afaniza sebagai Presidium 1 menandatangani. Saya Fatia Hasanah sebagai Presidium 2 menandatangani. Saya Ayu Purbaningrum sebagai Presidium 3 menandatangani. Oke, baik. Oke, langsung pembahasan selanjutnya terkait ucapan mungkin dari Presidium 3 bisa di Oke, baik. Pembahasan selanjutnya yaitu keputusan Sidang Umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University nomor 01 garing KEP garing Sidang Umum FEB garing Teliu garing 2021 tentang agenda acara Sidang Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University setelah menimbang bahwa demi kelancaran dan ketertiban sidang umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, maka dipandang perlu untuk memutuskan agenda acara sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University mengingat Perfak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University memutuskan menetapkan agenda acara sidang umum. Menetapkan agenda acara sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Pasal 1. Agenda acara sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga selesai sidang umum mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Zoom meeting atau Bandung pada tanggal Sabtu 2 April 2022. Pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Dewan Presidium
sementara sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, saya Afeniza sebagai Presidium 1 menandatangani. Saya Fatia Sana sebagai Presidium 2 menandatangani. Saya Ayu Purbaningrum sebagai Presidium 3 menandatangani. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait tata tertib. Baik, pembahasan selanjutnya itu tata tertib sidang umum. Sebelumnya saya menginformasikan kepada forum terkait pembacaan dan pengesahan tata tertib ini dibacakan per bab atau per pasal. Disilakan kepada Saudara Ivan. Baik, terima kasih waktunya Presidium. Saya Ivan Farid Muhammad dari DPM ingin mengorder untuk dibaca dan disepakatinya per bab saja karena mengingat waktu kita juga terbatas. Terima kasih. Oke, baik. Order dari Saudara Ivan untuk pembacaan pengesahan dibaca per bab. Saya kembalikan kepada forum, apakah disepakati? Sepakat. Sepakat. Disepakati. Baik, pembahasan tata tertib sidang umum Rakinan LPJ, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University tahun 2021. Bab 1. Ketetapan umum, waktu, dan tempat. Ketetapan umum, pasal 1. 1. Oke, baik, saya ulangi. Ketetapan umum, pasal 1. 1. Sidang umum ini bernama Sidang Umum Rapat Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM Telkom University tahun 2021. 2. Sidang umum ini bernama Sidang Umum Rapat Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM disebut juga Sidang Umum Rakin dan LPJ, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM. 3. Sidang umum ini bersifat terbuka untuk seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Waktu dan tempat, pasal 2. 1. Sidang umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai. 2. Sidang umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Jalan Telekomunikasi nomor 1, Terusan Buah Batu, Bandung, dengan media online via Zoom Meeting. Untuk bab 1, pasal 1 dan pasal 2, saya kembalikan pada forum, apakah disepakati? Sepakat. Sepakat. Disepakati. Baik, dilanjutkan bab 2. Perihal peserta sidang umum. Peserta sidang umum, pasal 3. Peserta sidang umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis, serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM terdiri atas seluruh pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Hak peserta sidang umum, pasal 4. Seluruh peserta sidang umum memiliki hak bicara dan hak suara. Hak bicara, pasal 5. Hak bicara adalah hak dalam persidangan untuk A. Mengajukan pertanyaan, B. Meluangkan pendapat dan usulan-usulan baik secara lisan maupun tertulis, C. Mengajukan keberatan atas pendapat dan atau usulan-usulan. Hak suara, pasal 6. Hak suara adalah hak untuk memberikan sebuah suara dalam proses voting. Kewajiban peserta sidang umum, pasal 7. Seluruh peserta sidang umum Rakin dan LPJ wajib 1.
menaati petunjuk atau ketentuan-ketentuan peraturan tata tertib sidang umum Rakin dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM. 2. Menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya sidang umum. 3. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia penyelenggara. 4. Membawa KTM atau menunjukkan igresias dalam pendaftaran sidang umum. Bab 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, saya kembalikan kepada forum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Bab 3, perihal sanksi, pasal 8. 1. Sanksi diberikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan telah diberi peringatan oleh pimpinan sidang sebanyak 3 kali dan disetujui oleh forum. 2. Sanksi yang diberikan oleh pimpinan sidang berupa pengeluaran peserta dari forum. Untuk bab 3, perihal sanksi, pasal 8, saya kembalikan kepada forum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Bab 4, perihal interupsi, pasal 9. Setiap peserta berhak mengajukan interupsi setelah mendapatkan persetujuan pimpinan sidang, dan terlebih dahulu menyebutkan jenis interupsinya. Bab 4, perihal interupsi, selanjutnya bab pasal 10, jenis interupsi. Macam-macam interupsi antara lain, 1. Point of privilege. Bentuk interupsi yang digunakan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak. 2. Point of clarification. Bentuk interupsi dalam rangka meminta klarifikasi atau pelurusan terhadap suatu pendapat, pernyataan, atau informasi peserta sidang lainnya. 3. Point of information. Bentuk interupsi berupa informasi yang perlu diperhatikan oleh seluruh peserta sidang termasuk pimpinan sidang. 4. Point of order. Bentuk interupsi yang dilakukan untuk meminta penjelasan atau memberikan masukan yang berkaitan dengan jalannya persidangan. Bab 4, perihal interupsi, pasal 9 dan pasal 10. Saya kembalikan kepada quorum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Bab 5, perihal putusan, pasal 11. 1. Keputusan sidang umum mempunyai kedudukan hukum pada saat sidang umum dilaksanakan sampai dengan sidang umum ditutup. Bab 5, perihal putusan pasal 11. Saya kembalikan kepada quorum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Selanjutnya, bab 6, perihal pengambilan keputusan, pasal 12. 1. Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak tercapai, akan dilakukan mekanisme lobbying. 3. Apabila poin 2 belum menghasilkan keputusan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui mekanisme voting. 4. Apabila mekanisme voting lebih dari 2 pilihan, maka akan diambil 2 suara terbanyak. 5. Jika voting menghasilkan angka yang sama, maka voting diulang kembali. Bab 6, perihal pengambilan keputusan, pasal 12. Saya kembalikan kepada quorum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Selanjutnya, bab 7, perihal pimpinan musyawarah mahasiswa, pasal 13. Pimpinan sidang umum terdiri atas Dewan Presidium Musma. Dewan Presidium Sidang, pasal 14. 1. Dewan Presidium Sidang Umum terdiri atas 3 orang perwakilan mahasiswa dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FEB. 2. Tiap Dewan Presidium Sidang mempunyai hak bicara yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban pimpinan sidang. Tugas dan wewenang Dewan Presidium Sidang, pasal 15. 1. Tugas Dewan Presidium Sidang yaitu A. Membimbing jalannya persidangan dari awal hingga akhir. B. Mengarahkan dan mengendalikan jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib sidang dan agenda sidang. C. Mencatat semua pokok-pokok penting selama persidangan berlangsung. D. Menyerahkan hasil sidang secara tertulis kepada panitia setelah setiap kali pembahasan. 1.
rancangan ketetapan atau keputusan. E. Mengesahkan hasil-hasil sidang dalam sidang umum. 2. Wewenang Dewan Presidium Sidang, yaitu A. Memberikan peringatan kepada peserta yang melanggar tata tertib sidang dan mengganggu jalannya persidangan. B. Memberikan sanksi sesuai sanksi yang telah diatur. C. Mengambil tindakan tegas untuk menenangkan forum. Bab 8 perihal pimpinan musyawarah mahasiswa, pasal 13, pasal 14, pasal 15. Saya kembalikan kepada quorum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Bab 9 perihal aturan tambahan, pasal 16. 1. Tata tertib ini berlaku selama sidang umum. 2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 3. Perubahan atas tata tertib sidang umum dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah N+1 dari jumlah suara penuh, yaitu dalam kurung pimpinan Ormawa dan anggota DPM, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University yang hadir. Untuk bab 9 perihal aturan tambahan, pasal 16, saya kembalikan kepada quorum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Baik, dikarenakan telah disepakatinya seluruh bab dan pasal yang berada di tata tertib sidang umum, maka tata tertib sidang umum ini ditetapkan di Bandung pada tanggal 2 April 2022 pukul 15:32 waktu Indonesia Barat. Dewan Presidium Sementara Sidang Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Saya Avaniza sebagai Presidium 1 menandatangani. Saya Fatia Sana sebagai Presidium 2 menandatangani. Saya Ayu Purbaningrum sebagai Presidium 3 menandatangani. Baik, dikarenakan telah ditandatanganinya tata tertib sidang umum, maka tata tertib ini dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik, pembahasan selanjutnya itu terkait keputusan tata tertib tadi. Sedikit. Keputusan sidang umum Rakim dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University nomor 02/KEP/Sidang Umum FEB/Teldu/2021 tentang tata tertib sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University setelah menimbang bahwa demi kelancaran dan ketertiban sidang umum Rakim dan LPJ Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa serta pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, maka dipandang perlu untuk memutuskan tata tertib sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Mengingat Perfak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University memutuskan menetapkan tata tertib acara sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Pasal 1, tata tertib sidang umum Ekonomi dan Bisnis Telkom University seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga selesai sidang umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Bandung pada 2 April 2022 pukul 15:34 waktu Indonesia Barat. Dewan Presidium Sementara Sidang Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, saya Avaniza sebagai Presidium 1 menandatangani. Saya Fatia Sana sebagai Presidium 2 menandatangani. Saya Ayu Purbaningrum sebagai Presidium 3 menandatangani. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, sesuai dengan agenda acara yang telah disahkan tadi, untuk pembacaan selanjutnya dari setelah tata tertib yaitu adalah pembacaan Rakim dan LPJ dari DPM yang dibacakan oleh pimpinan dari DPM.
Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, perkenalkan, saya Pramudia Bata, selaku pimpinan 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis masa kepengurusan 2021. Di sini, saya akan memaparkan hasil kinerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu Rakin Penilaian Komisi dan Rakin Penilaian R&D dari mahasiswa. Lalu akan dilanjutkan dengan pembacaan APJ DPM tahun masa kepengurusan 2021. Sebelumnya izin menyampaikan informasi dikarenakan waktu yang cukup terbatas. Di sini saya akan memaparkan Rakin dengan menyebutkan proker per departemen, lalu waktu pelaksanaan dilanjutkan dengan nilai. Nah, lalu untuk proker poster dan artikel, saya akan sampaikan nama, poster atau artikel beserta nilainya saja. Nah, hal ini dilakukan untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu Rakin pada sore hari ini. Untuk selebihnya terkait kritik, saran, dan perincian penilaian akan dicantumkan di PPT dan akan diposting di Instagram Dewan DPM. Oke, untuk Angel bisa langsung share screen. Oke, untuk yang pertama ada Departemen Dalam Negeri Proker Besar. Oke, bisa langsung next. Departemen Dalam Negeri Proker Besar yang pertama ada Safari BEM FIK yang dilaksanakan Jumat 1 Oktober 2021 dengan nilai 100. Lalu yang kedua ada Awarding Naik yang dilaksanakan Jumat 5 November 2021 dengan nilai 97,5. Yang selanjutnya ada Proker Fleksibel dari Departemen Dalam Negeri. Yang pertama ada Dagri berkunjung BEM Kema Senin 4 Oktober 2021 dengan nilai 100. Yang selanjutnya ada Dagri berkunjung UKM Fotografi yang dilaksanakan Kamis 21 Oktober 2021 dengan nilai 100. Yang selanjutnya ada Dagri berkunjung UKM Balon Kata yang dilaksanakan Kamis 21 Oktober 2021 dengan nilai 100. Lalu ada kunjungan teknik KMTE yang dilaksanakan Selasa 2 November 2021 dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada Ormawa FEB atau Galeri Ormawa yang dilaksanakan Kamis 18 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada UKM Fair atau Galeri UKM yang dilaksanakan 18 sampai 20 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu ada Gathering Civitas 2 yang dilaksanakan Jumat 19 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu ada Bulan Apresiasi 2 yang dilaksanakan Jumat 19 November 2021 dengan nilai 100. Yang selanjutnya ada Gathering UKM yang dilaksanakan Sabtu 11 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada Gathering Ormawa 2 yang dilaksanakan Rabu 15 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada Departemen Dalam Negeri Proker Artikel dan Poster. Di sini saya akan menyebutkan nama proker langsung ke nilai. Yang pertama ada artikel Dagri Kepo. Yang pertama dengan nilai 76,66. Yang selanjutnya ada artikel Dagri Kepo yang kedua dengan nilai 83,33. Yang selanjutnya ada artikel Dagri Kepo yang ketiga dengan nilai 90. Yang selanjutnya ada Mumtaz Jidan, mahasiswa berbisnis di FEB dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada artikel Dagri Kepo yang keempat dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada Zilda Zulfa Hayuni, mahasiswa berprestasi di FEB dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada artikel Dagri Kepo dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada artikel Dagri Kepo yang ke-6 ada dengan nilai 90. Lalu yang terakhir ada poster terkait Ibu Yani Rustini, CS terbaik bulan apresiasi 2 di FEB dengan nilai 90. Masuk ke departemen yang berikutnya. Bentar.
yang selanjutnya ada Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa terkait proker besar. Yang pertama ada Oprek Fair yang dilaksanakan 15 sampai dengan 23 Juli 2021 dengan nilai 95,55. Lalu yang selanjutnya ada Masa Muda XW Sudahkah Kamu Mencintai Diri Sendiri yang dilaksanakan Senin 1 November 2021 dengan nilai akhir 93,89. Lalu yang selanjutnya ada Masa Muda XW Siapkah Kamu Melewati Quarter Life Crisis yang dilaksanakan Minggu 7 November 2021 dengan nilai akhir 95,55. Lalu yang selanjutnya ada Masa Muda XW Menghadapi Depresi Atipikal di Masa Remaja yang dilaksanakan Senin 29 November 2021 dengan nilai akhir 91,1. Yang selanjutnya ada proker artikel dan poster dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Yang pertama ada FEB Quiz spesial Hari Kemerdekaan RI ke-76 tanggal 17 Agustus dengan nilai 93,34. Yang selanjutnya ada FEB Quiz edisi peringatan G30 SPKE dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada FEB Quiz edisi Hari Guru Nasional dengan nilai 95. Masuk ke departemen berikutnya, yaitu Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Proker Besar, yaitu terdapat Hearing Dikaret FEB 2021 yang dilaksanakan Jumat 29 Oktober 2021 dengan nilai 100. Lalu Scholarship Edufair 2021 yang dilaksanakan Minggu 5 Desember 2021 dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Proker Fleksibel. Yang pertama ada Pra-event Hearing Dikaret FEB, Kajian Internal, Permasalahan dalam Lingkup Akademik dan Fasilitas di FEB Telkom University yang dilaksanakan Rabu 29 September 2021 dengan nilai akhir 93,33. Yang selanjutnya ada Pra-event Hearing Dikaret FEB 2021. Pra-event Hearing Dikaret FEB 2021 Forum Advokasi bersama Benahi FEB yang dilaksanakan Selasa 26 Oktober 2021 dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa terkait proker artikel dan poster. Langsung saya sebutkan nama poster atau artikelnya. Yang pertama ada Permasalahan dalam Lingkup Akademik dan Fasilitas di FEB Telkom University dengan nilai 90. Yang selanjutnya ada Pilih CV ATS Friendly atau CV Kreatif dengan nilai 95. Lalu yang selanjutnya ada Live Report Kajian Internal FEB 2021 dengan nilai 90. Yang selanjutnya ada Info Tata Cara Pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik dengan nilai 95. Lalu yang selanjutnya ada Hearing Dikaret FEB 2021 dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada Live Report Hearing Dikaret 2021 dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada informasi kalender akademik 2021 dengan nilai 95. Lalu yang selanjutnya ada informasi wisuda periode 1 tahun akademik 2021-2022 dengan nilai akhir 90. Lalu International Expert Week dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada program MBKM pendaftaran magang dan studi independen bersertifikat MSIB dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada program magang mahasiswa bersertifikat PMMB dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada info alma mater dengan nilai 90. Masuk ke departemen berikutnya, yaitu Departemen Luar Negeri. Untuk proker besar, yang pertama ada webinar pembinaan mental kebangsaan Every Good Things Can Be Reached Out with Drug yang dilaksanakan Minggu 19 September 2021 dengan hasil akhir 98,3. Lalu dilanjutkan proker fleksibel. Yang pertama ada Ores Relation PMII yang dilaksanakan Minggu 21 Oktober 2021 dengan nilai akhir 90. Lalu yang selanjutnya ada Komtas X Kuas Bor Unsut yang dilaksanakan Minggu 30 Oktober 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada kunjungan Departemen Luar Negeri bersama Undip yang dilaksanakan 12 November dengan nilai akhir 95. Dilanjutkan dengan Departemen Pemberdayaan Kreatif. Untuk proker besar, yang pertama
ada Economy Sport Association yang dilaksanakan 27 Oktober sampai 5 November dengan nilai akhir 93,3. Lalu yang selanjutnya ada External Competition (EXCO) yang dilaksanakan 24 November sampai dengan 6 Desember 2021 dengan nilai akhir 90. Lalu Webinar Expo 2021 Extraordinary Project dan Lomba Fotografi Product Design Competition yang dilaksanakan 14 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu ada Loversal Solo Live 4.0 Meraki yang dilaksanakan Jumat 10 Desember 2021 dengan nilai akhir 90. Lalu Loversal 2021 Share Your Care to Disability yang dilaksanakan Minggu 19 Desember 2021 dengan nilai akhir 93,33. Lalu dilanjutkan dengan proker artikel. Yang pertama ada Set Lab melukis dari limbah plastik. Set Lab melukis dari limbah plastik untuk nilai akhir 95. Lalu ada Set Lab Flores the Singing Island dengan nilai 95. Lalu selanjutnya ada Mosil episode 2 Music is My Best Friend dengan nilai akhir 100. Lalu ada Set Lab Beauty Smart with Maudi Ayunda dengan nilai 95. Lalu ada Set Lab Beauty Smart dengan Agnes Monica dengan nilai akhir 95. Lalu ada Set Lab Film and Moral Value 1 dengan nilai akhir 95. Lalu ada Set Lab Film and Moral Value 2 dengan nilai akhir 95. Lalu ada Ngosil episode 3 Did You Know Batik dengan nilai 100. Yang selanjutnya ada Media Kolektif Independen. Yang pertama ada VOD IGTV PPKM di Kota Bandung dengan nilai 100. Lalu ada FEB Bangga pemenang Lomba IC Ilmiah Nasional dengan nilai 100. Lalu ada VOD IGTV penyebaran informasi hoax menimbulkan keresahan masyarakat dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada FEB Bangga pemenang Lomba Accounting Writing Competition yang dengan nilai akhir 95. Lalu yang selanjutnya ada VOD IGTV Self Love dengan nilai akhir 100. Lalu yang terakhir ada VOD IGTV Kekerasan Seksual dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada Departemen Medkominfo yang akan disampaikan oleh Saudara Rido terkait Medkominfo. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu Departemen Medkominfo. Terdapat 129 jawaban dari berbagai macam angkatan. Oke, next. Berikut sosial media yang diketahui oleh mahasiswa. Ada Instagram yang pertama, kemudian Line, kemudian diikuti YouTube, dan terakhir oleh Spotify. Berikut penilaian OALN BEM Kema FEB dengan nilai akhir 43,97. Berikut penilaian OA BEM Kema FEB dengan nilai akhir 79,92. Dengan nilai akhir OALN yaitu 58,09. Berikut penilaian Instagram BEM Kema FEB dengan nilai 64,98. Berikut penilaian Instagram BEM Kema dari mahasiswa yaitu dengan nilai 82,63 dengan nilai akhir 71,78. Berikut adalah penilaian Spotify dari mahasiswa. Karena tidak adanya penilaian rutin dari DPM, dari Spotify hanya mengambil dengan kritik dan saran. Sekian dari Departemen Medkominfo. Mungkin dilanjutkan di Komisi 3. Baik, yang selanjutnya ada Departemen Ekonomi Kreatif. Untuk proker besar, yang pertama ada webinar Young Creative Planner Academic Talk 1 yang dilaksanakan Sabtu 25 September 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada webinar Young Creative Planner Academy Talk 2 yang dilaksanakan Sabtu 9 Oktober 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada main event Startup Nation Startup Weekend yang dilaksanakan 15 sampai 17 Oktober 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada
webinar Young Creativepreneur Academy Talk 3 yang dilaksanakan Sabtu 23 Oktober 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu ada Closer Business Case Competition. Yang pertama dilaksanakan Sabtu 6 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang kedua ada Closer Business Case Competition. Yang kedua, sesi kedua dilaksanakan Minggu 14 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang terakhir ada National Webinar Closer 2021 yang dilaksanakan Minggu 12 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada program fleksibel. Yang pertama ada Aircraft Merchandise dilaksanakan 21 sampai 25 Oktober 2021 dengan nilai akhir 93,3. Lalu Etalks episode 12 Andi Haikal Pasha Isma yang dilaksanakan Senin 29 November 2021 dengan nilai akhir 76,6. Lalu yang selanjutnya ada Discuss Business with Creator Club yang dilaksanakan Jumat 3 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada Etalk episode 13 Rian Fahrisa yang dilaksanakan Sabtu 18 Desember 2021 dengan nilai akhir 76,6. Lalu yang selanjutnya ada Etalks episode 14 yang dilaksanakan Etalks episode 14 Syifa Zahra Arhani yang dilaksanakan Sabtu 18 Desember dengan nilai akhir 76,6. Lalu yang selanjutnya ada Creator Club Live IG Bisnis di Usia Muda Siapa Takut Bedah Bisnis Kreator 7 Tips Bertahan di Masa Pandemi yang dilaksanakan Senin 20 Desember 2021 dengan nilai 100. Nah, yang selanjutnya ada Etalks episode 15 Lulu Lesmana yang dilaksanakan Kamis 23 Desember 2021 dengan nilai akhir 76,6. Yang selanjutnya ada proker artikel. Langsung saya sebutkan saja poster dan artikelnya apa. Yang pertama ada, tahu nggak sih perbedaan mentalitas miskin dan mentalitas kaya dengan nilai 95. Yang selanjutnya ada tips menjadi freelancer untuk pemula. Halo, cek. Apakah suara saya terdengar kembali? Oke, cek ini tadi sudah sampai mana? Boleh dilihat? Di next. Oke, untuk yang selanjutnya ada ekonomi kreatif ya. Bentar, kata pebisnis Seth Godin. Oke. Untuk yang selanjutnya ada kata pebisnis Seth Godin dengan nilai 76,6. Lalu yang selanjutnya ada 5 skill paling berpotensi di tahun 2021 dengan nilai 100. Lalu yang berikutnya ada, tahu nggak sih perbedaan digital marketing dan online marketing dengan nilai 100? Lalu yang selanjutnya ada insight, faktor pendorong ekonomi kreatif dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada kata pebisnis Jack Ma dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada tips 4 tips menjadi orang yang konsisten dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada poster, tahu nggak sih terdapat ciri-ciri dari ekonomi kreatif dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada Departemen Ekonomi Kerakyatan. Untuk yang pertama, terdapat Gerakan Usaha Rakyat 1 yang dilaksanakan Minggu 29 Agustus 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang kedua ada Gerakan Usaha Rakyat 2 yang dilaksanakan Minggu 10 Oktober 2021 dengan nilai akhir 88,6. Lalu untuk proker fleksibelnya yaitu Bincang UMKM X Podium yang dilaksanakan Senin 6 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada Treasure Box e-wallet
yang dilaksanakan Oktober 2021 dengan nilai akhir 40. Lalu yang selanjutnya ada Foxten yang dilaksanakan Agustus 2021 dengan nilai akhir 99,3. Lalu yang selanjutnya ada Departemen Ekonomi Kerakyatan, proker artikel dengan poster atau artikel yang pertama ada Bangga Buatan Indonesia terhadap UMKM dengan nilai akhir 90. Lalu yang selanjutnya ada pemain di balik UMKM Geodigital dengan nilai 90. Lalu yang berikutnya ada dibukanya sektor pariwisata berdampak pada UMKM yang dengan nilai 95. Lalu yang selanjutnya ada UMKM Go Internasional dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada UMKM masa ke masa dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan UMKM di Indonesia dengan nilai 90. Lalu yang selanjutnya ada ekonomi kerakyatan pos tantangan ekonomi tahun 2022 dengan nilai 90. Yang selanjutnya ada Departemen Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Untuk proker besar yang pertama ada Podium menilik pemberantasan korupsi selama COVID-19 dan liberasi manusia sebagai upaya deradikalisasi generasi muda yang dilaksanakan Jumat 17 September 2021 dengan nilai akhir 95. Lalu ada Podium Diskusi HAM hampir tak teringat yang dilaksanakan Sabtu 28 September 2021 dengan nilai 93. Lalu ada Podium 3 Greener Industry for Sustainable Development dengan nilai dilaksanakan Minggu 24 Oktober 2021 dengan nilai akhir 93,3. Lalu Training of Kastrat Season Day 1 yang dilaksanakan Kamis 9 Desember 2021 dengan nilai akhir 98,3. Lalu untuk Training of Kastrat Season 2 Day 2 dilaksanakan Jumat 10 Desember 2021 dengan nilai akhir 98,3. Lalu yang selanjutnya ada Training of Kastrat Season 2 Day 3 untuk dilaksanakan pada Sabtu 11 Desember 2021 dengan nilai akhir 98,3. Yang selanjutnya ada proker fleksibel di mana terdapat bincang UMKM Expodium yang dilaksanakan Senin 6 Desember 2021 dengan nilai 83,3. Lalu yang selanjutnya ada bincang UMKM Expodium hasil kuesioner UMKM Desa Bojongsari yang dilaksanakan Sabtu 11 Desember 2021 dengan nilai akhir 83,3. Yang selanjutnya ada proker artikel maupun poster. Sebentar, yang pertama terdapat Hari Kesaktian Pancasila dengan nilai 81,6. Yang selanjutnya ada efektivitas pembangunan infrastruktur di masa Jokowi dengan nilai 76,66. Yang selanjutnya ada kasus Senggon dan Karta yang dilahirkan hukum penghijauan kembali dengan nilai 83,3. Lalu yang selanjutnya ada Pandora, Papers, dan Surga Pajak dengan nilai 76,6. Lalu yang selanjutnya ada pelanggaran HAM dan efektivitas kepolisian dengan nilai 88,66. Lalu yang selanjutnya ada teka-teki silang Sumpah Pemuda dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada lomba video kreatif Sumpah Pemuda dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada pernyataan sikap dan rilis kajian BEM Telkom University dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada kajian strategis pos seruan aksi evaluasi 2 tahun Kabinet Indonesia mundur dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada Apa Kata Merdeka edisi Sumpah Pemuda dengan nilai 86,66. Lalu yang selanjutnya ada Greener Industry for Sustainable Development dengan nilai 83,3. Lalu yang selanjutnya ada Peringatan Hari Pahlawan Nasional dengan nilai 8,6. Lalu yang selanjutnya ada Tabloid Ecobis Kaleidoskop Ekonomi Indonesia Kuartal 3 dengan nilai 95. Lalu ada Seksual Dunia Pendidikan dan Tak Pernah Tuntas Tangani dengan nilai 95. Lalu yang selanjutnya ada Cina mengalami beragam krisis, apa dampak terhadap Indonesia dengan nilai 83,3. Lalu yang selanjutnya ada Menilik Kembali Omnibus Law bagian 1 dengan nilai 83,3.
Lalu yang selanjutnya ada tabloid Ecobis musim di pasar modal dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada Hari HAM Sedunia dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada Dicintai atau Ditakuti dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada peringatan Hari Trikora dengan nilai 76,66. Yang selanjutnya ada darurat kekerasan seksual RUU PKS Mendek Paripura dengan nilai 83,3. Yang terakhir ada aturan libur Natal 2021 dengan nilai 76,6. Oke, yang selanjutnya ada departemen yang terakhir, Departemen Pengabdian Masyarakat terkait proker besar. Yang pertama ada One Day with Parent dengan dilaksanakan Minggu 10 Oktober 2021 dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada Pra-Event Bina Desa X Yuk Belajar 2 yang dilaksanakan Minggu 31 Oktober 2021 dengan nilai 100. Lalu ada Green Community X Yuk Belajar 3 yang dilaksanakan Minggu 21 November 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada webinar Green Community yang dilaksanakan Sabtu 4 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Lalu yang selanjutnya ada main event Bina Desa X Celengan Pahala dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada proker fleksibel dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Yang pertama ada Pahala 3 memberikan makan kucing yang dilaksanakan Rabu 8 Desember 2021 dengan nilai 100. Lalu yang selanjutnya ada pembagian masker yang dilaksanakan Minggu 21 Desember 2021 dengan nilai akhir 100. Yang selanjutnya ada Departemen Pengabdian Masyarakat, proker artikel dan poster. Yang pertama ada IGTV Post, Hari Kesehatan Mental Sedunia dengan nilai akhir 100. Lalu yang berikutnya ada Pengabdian Masyarakat Post, Open Donation 2X Bina Desa dengan nilai akhir 76,66. Lalu Hari Dokter Nasional dengan nilai 95. Lalu Pengabdian Masyarakat Artikel Pos Info Bencana Alam Gempa Bumi dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada Pengabdian Masyarakat Pos Peringatan Hari Kesehatan Nasional dengan nilai 95. Lalu yang selanjutnya ada Pengabdian Masyarakat Artikel Pos terkait info bencana alam banjir dengan nilai 86,6. Lalu yang selanjutnya ada Open Donation X One Step Deplo dengan nilai 76,66. Lalu ada Pengabdian Masyarakat Pos terkait Hari AIDS Sedunia dengan nilai 70. Lalu yang selanjutnya ada Pengabdian Masyarakat Pos Info Kejadian Bencana Gunung Meletus dengan nilai 76,66. Lalu yang selanjutnya ada Pengabdian Masyarakat Artikel Pos Info Bencana Alam Gempa Bumi dengan nilai akhir 86,6. Untuk selanjutnya terkait pemaparan Rakin R&D dari mahasiswa akan dipresentasikan oleh pimpinan 3 yaitu Angela Leonika. Dipersilakan Saudara Angela. Oke, baik. Terima kasih Saudara Pramudia. Saya Angela Leonika sebagai pimpinan 3 DPM KMF FBTLU ingin memaparkan Research and Development Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2021. Untuk yang pertama ada distribusi responden berdasarkan angkatan. Untuk angkatan 2017 ada 1 mahasiswa, 2018 ada 4 mahasiswa, 2019 ada 129 mahasiswa, dan 2020 ada 54 mahasiswa, dan 2021 ada 5 mahasiswa dengan total 193 mahasiswa. Untuk distribusi responden berdasarkan jurusan, untuk jurusan akuntansi ada 55 mahasiswa, MBTI ada 127 mahasiswa, dan ICT ada 11 mahasiswa dengan total 193 mahasiswa. Selanjutnya itu ada distribusi responden berdasarkan keaktifan organisasi. Untuk keterangan yang pertama itu pernah atau sedang menjadi pengurus DPM atau BEM atau HIMA. Untuk yang kedua pernah atau sedang menjadi pengurus inti atau anggota UKM atau lembaga kemahasiswaan atau komunitas.
Yang tiga, belum pernah mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa manapun. Untuk yang memilih pilihan pertama ada 57, pilihan kedua ada 59, pilihan ketiga ada 69, pilihan 1 dan 2 ada 5 mahasiswa, dan pilihan 1 dan 3 ada 1 mahasiswa dan 3 pilihan ada 2 mahasiswa, dengan total 193 mahasiswa. Selanjutnya di sini ada grafik dari distribusi pengetahuan mahasiswa mengenai program kerja atau kegiatan acara BEM FEB. Dan di sini adalah penjabaran dari grafik tadi dengan masing-masing prokernya. Selanjutnya itu ada distribusi pengetahuan mahasiswa mengenai media milik BEM FEB. Media milik BEM FEB ada yang pertama Instagram, YouTube, OA-Line, dan website. Untuk media yang pertama Instagram, untuk mengetahuinya ada 185 dan yang tidak mengetahuinya ada 8 mahasiswa. Untuk YouTube ada 153 yang mengetahui dan 40 mahasiswa yang tidak mengetahuinya. Untuk OA-Line ada 165 yang mengetahui dan 28 yang tidak mengetahui. Untuk website ada 135 yang mengetahui dan 58 yang tidak mengetahui. Selanjutnya di sini ada total penilaian kinerja BEM FEB dengan total 8.591. Untuk rata-rata penilaian kinerja BEM FEB itu 8.591 dibagi 11, itu ada 781 dengan akreditasi baik. Untuk penilaian kualitatif mahasiswa, untuk kepuasan kualitatif, untuk pilihan ya ada 174 dan tidak ada 19. Untuk kepuasan kuantitatif ada 15.121 dan rata-rata kuantitatifnya yaitu perhitungan dari 15.121 dibagi dengan 193 mahasiswa dengan hasil 78,347. Untuk hasil akhir penilaian RND berdasarkan hasil penilaian kinerja itu 781 dibagi dengan nilai maksimumnya dikali 100 itu dengan hasil 80,932. Untuk berdasarkan hasil penilaian kuantitatifnya tadi 15.121 dibagi oleh 193 mahasiswa itu dengan hasil 78,347 dengan rata-rata nilai akhirnya 79,639 dengan akreditasi baik. Lalu di sini ada ringkasan dari yang tadi Pramudia bacakan, yaitu untuk program kerja besar itu dengan total 3.303 dengan rata-rata 97,42. Untuk program kerja fleksibel ada 2.683,93 dengan rata-rata 92,55. Lalu ada program kerja artikel dengan total 7.521,21 dengan rata-rata 89,538. Lalu di sini ada tabel kinerja dari BEM FEB 2021 untuk proker besar tadi nilai rata-ratanya 97,42 dengan bobotnya 40%, lalu nilainya adalah 38,970. Untuk yang kedua ada proker fleksibel dengan nilai rata-rata 92,55 dengan bobot 35%, nilainya 32,392. Untuk yang ketiga itu ada proker artikel dengan nilai rata-rata 89,54 dengan bobot 25%, nilainya 22,385 dan di total semuanya 93,747. Lalu di sini ada penilaian dari DPM Kema FEB tadi 93,747 dengan persentase 60%, nilainya 56,248 dengan predikat sangat baik. Untuk yang kedua ada penilaian dari mahasiswa FEB itu 79,640 dengan persentase 40%, nilainya 31,856, predikatnya baik. Dengan itu nilai triwulan 2 saat ini yaitu 88,104 dengan predikat sangat baik. Lalu di sini gabungan dari nilai akhirnya untuk nilai triwulan 1 88,103 dan nilai triwulan 2 88,104 dengan jumlah 176,207 dengan rata-rata 88,103. Baik, itu saja pemaparan dari R&D kinerja BEM FEB Telkom University. Saya kembalikan lagi ke Pram. Terima kasih. Halo, cek yang selanjutnya dilanjutkan oleh laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa
Dipersilakan Ivan untuk mempresentasikan. Baik, operator, tolong share screen-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Ivan Farid Muhammad, selaku pimpinan 2 DPM KEM FEB, akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPM KEM FEB 2021. Mengingat waktu yang terbatas, saya akan membacakannya secara ringkas dan padat. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila suasana di lingkungan saya kurang kondusif. Next. Berikut profil dari pimpinan 1, 2, dan 3. Next. Untuk kegiatan bersama BEM KEM FEB sendiri, ada MOU pada tanggal 17 Juli 2021, ada rapat kinerja triwulan 1 dan rapat kinerja triwulan 2 yang dilaksanakan pada 8 November 2021 dan 2 April 2022 melalui media Zoom meeting. Next. Anggaran yang digunakan itu 0 atau tidak ada. Next. Berikut adalah profil dari Komisi 1 yang diketuai oleh Rizky Anggista. Next. Selanjutnya ada Komisi 2 yang diketuai oleh Rido Pramudita. Next. Dan Komisi 3 yang diketuai oleh Muhammad Fikri. Next. Selanjutnya ada dari Badan Kehormatan. Next. Badan Kehormatan sendiri sudah melakukan berbagai kegiatan, yang diantaranya adalah transfer knowledge pengurus DPM KEM FEB yang dilaksanakan 3 Juli 2021, lalu pada tanggal 27 Oktober ada evaluasi kinerja 1 DPM FEB, pada 25 November 2021 ada upgrading DPM FEB, dan pada 10 Desember 2021 ada deklarasi regenerasi DPM FEB. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan melalui media Zoom meeting. Next. Anggaran dana yang digunakan 0 atau tidak ada. Selanjutnya, ada badan aspirasi. Next. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu pada 15 Juli ada Monthly Aspiration melalui media Instagram, 21 Juli 2021 yaitu Quizy Story IG melalui media Instagram juga, terus ada ngopi, ngobrolin aspirasi dengan tema siap magang di era pandemi pada 29 Juli melalui Zoom dan Instagram. Nah, selanjutnya ada Aspiration Poster dan Quizy Story IG, pada 1 Agustus dan 17 Agustus 2021 melalui Instagram. Pada 21 Agustus 2021 ada forum aspirasi yang dilaksanakan secara online. Yang selanjutnya ada ngopi dengan tema suka duka sidang online yang dilaksanakan 13 September 2021 melalui Zoom dan Instagram. Kegiatan selanjutnya ada Crispy atau kuis menjaring aspirasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 melalui media Instagram. Selanjutnya pada 24 September 2021 dilaksanakan sharing session bersama DPM KEM FIK melalui media Zoom. Pada 14 Oktober 2021 dilaksanakan ngopi atau ngobrolin aspirasi dengan tema pentingnya kaderisasi bagi mahasiswa melalui media Zoom dan Instagram. Yang selanjutnya ada Crispy atau kuis menjaring aspirasi yang dilaksanakan 19 Oktober 2021 melalui media Instagram. Next. Ya, selanjutnya ada sharing session bersama DPM KEM FIT pada tanggal 25 Oktober 2021 melalui media Zoom. Yang selanjutnya ada ngopi dengan tema dilema sidang skripsi pada tanggal 18 November 2021 melalui media Zoom dan Instagram. Dan terakhir ada sesi atau sekelas informasi pada tanggal 25 November 2021 melalui media Instagram. Next. Adapun anggaran dana yang telah digunakan dengan total Rp300.000 dengan rincian dari internal DPM yaitu Monthly Aspiration sebanyak Rp50.000, Aspiration Poster dari internal DPM sebanyak Rp2.900 dan dari kemahasiswaan Rp147.100. Yang selanjutnya ada ngopi, itu suka duka sidang online dengan pengeluaran Rp100.000. Dengan total tadi sudah disebutkan Rp300.000. Next. Selanjutnya ada dari Badan Urusan Rumah Tangga. Next. Badan Urusan Rumah Tangga sendiri sudah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu First Meet anggota dan staf DPM KEM FEB pada 1 Juli 2021 melalui media Zoom. Ada rapat rutin pada tanggal 9 Juli 2021 melalui media Zoom juga. Ada rapat koordinasi Ormawa FEB pada tanggal 12 Juli 2021. Selanjutnya ada rapat rutin pada tanggal 6 Agustus, 3 September, 10 Oktober, 15 Oktober, dan rapat rutin koordinasi DPM KEM FEB pada tanggal 16 Oktober 2021. Selanjutnya juga ada rapat rutin pada tanggal 10 Desember 2021, 7 Januari 2022, dan 28 Maret 2022. Semua kegiatan yang tadi saya telah sebutkan melalui media Zoom meeting. Next.
Adapun anggaran dana yang sudah digunakan yaitu Rp1.400.000 dengan rincian untuk pengadaan Zoom Premium selama 7 bulan dengan per bulannya seharga Rp200.000. Next. Selanjutnya ada Badan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya. Next. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pada tanggal 16 Juli 2021 yaitu pencerdasan legislasi. Yang selanjutnya ada sidang ADART internal DPM Kema FEB pada hari pertama, kedua, dan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 19, 20, dan 21 Juli 2021. Selanjutnya ada sidang istimewa Perfak yang dilaksanakan 18 Agustus dan 30 Agustus 2021. Terus ada Musma Perfak 1 dan Musma Perfak 2 yang dilaksanakan 6 dan 8 September 2021. Dan yang terakhir ada Pemir FEB 2022 dari Oktober 2021 hingga Maret 2022. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Zoom meeting. Next. Anggaran dana yang sudah digunakan BPP selama kepengurusan itu Rp3.200.000 yang berasal dari internal DPM untuk keperluan developer Pemir FEB 2022. Next. Selanjutnya ada badan media dan badan relasi. Next. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu FEB Unity pada 5 Juli 2021, ada studi banding bersama Senat Mahasiswa FPIK Undip pada 5 Agustus 2021, kunjungan dari DPM FPIK Telkom University pada 18 Agustus 2021, Gathering Ormawa pada 23 Agustus 2021, kunjungan dari DPM Kema Telkom University pada 10 September, studi banding bersama DPM FPEB UPI pada 11 September. Selanjutnya ada studi banding bersama DPM FKB Telkom University pada 23 September. Dan kunjungan dari DPM STIE IBS pada 8 Oktober. Dan pada 28 Oktober 2021 ada kunjungan dari BPM FEB UI. Next. Terus selanjutnya ada Gathering Ormawa 2 yang dilaksanakan 15 Desember 2021. Semuanya tadi yang telah saya sebutkan dilaksanakan melalui Zoom meeting, dan yang terakhir ada Gathering Ormawa secara offline pada 8 Desember di Lembang. Next. Anggaran dana yang telah digunakan yaitu untuk plakat BPM UI sebanyak Rp131.000 dan biaya operasional media Rp73.000 dengan total pengeluaran Rp204.000. Next. Selanjutnya ada badan anggaran. Next. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu DPM Peduli pada 5, 6, dan 16 September. Pada 25 September ada RKA Triwulan 1, 26 September ada DPM Peduli, dan yang terakhir ada RKA Triwulan 2 pada Minggu 16 Januari 2022. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan melalui media Zoom meeting. Next. Anggaran dana yang sudah digunakan yaitu Rp646.500. Kebanyakan digunakan untuk DPM Peduli. Yaitu DPM Peduli dilaksanakan untuk melayat, menjenguk orang tua dan staf yang sedang sakit. Next. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila kekurangan. Kembalikan pada MC. Mohon maaf, dikembalikannya ke presidium. Oh, maaf. Silakan presidium. Oke, baik. Terima kasih kepada pimpinan 1, 2, dan 3 DPM FEB atas pemaparan Rakin dan LPJ dari DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk pembahasan selanjutnya atau agenda selanjutnya yaitu terkait pembacaan LPJ dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Silakan dari Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM mungkin atau pengurus BEM memaparkan laporannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Giliran BEM ya, sorry. Oke, sebelum dimulai, terima kasih atas kesempatan berbicaranya.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan dalam agenda laporan pertanggungjawaban, yaitu di mana mungkin salah satu agenda yang dinanti lah ya di setiap Ormawa setelah menjalankan atau mungkin melaksanakan tugas-tugasnya selama satu periode, dan mungkin lebih saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan DPM yang memang sudah mau menyelenggarakan agenda ini secepat mungkin ya, mungkin di tengah kesibukan akademik ataupun rekan-rekan semua yang mana sekarang masih menyempatkanlah waktu kita untuk menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban kita kepada mahasiswa. Oke, mungkin singkat ya. Untuk yang pertama, laporan pertanggungjawaban Departemen Adkesma, itu nama proker ada Iring Dekanat, FEB tahun 2021, tanggal kegiatan 29 Oktober, media aplikasi Zoom Meeting, dana kemahasiswaan yang turun 297.100, kepanitiaan 297.400, dan yang terpakai 594.499, surplusnya Rp1. Lalu untuk scholarship fair 5 Desember, media aplikasi Zoom, dana kemahasiswaan turun 997.100, kepanitiaan 7.836.650, dan yang terpakai 8.372.500, dan surplusnya 461.250. Next. Oke, lanjut ke Departemen Dalam Negeri. Itu ada FEB Unity, FEB Awards, Safari BEM kepada FKB, Safari BEM ke FIT, Safari BEM ke FIK. Oke, untuk selanjutnya FEB Unity itu pada 5 Juli 2021, lokasi Zoom Meeting, dana kemahasiswaan turun 197.100, dana kepanitiaan 0, terpakai 158.500, dan surplusnya 91.500. Lalu FEB World 2001, tanggal 5 November 2001, lokasi YouTube, dana kemahasiswaan turun 997.100, kepanitiaan 10.189.000, dana terpakai 10.910.998, dan surplusnya 275.112. Untuk Safari BEM itu ada di tanggal 27 Juli, lokasi Zoom Meeting, dana kemahasiswaan turun 247.100, dana kepanitiaan 50.000, dana terpakai 229.000, surplusnya 68.100. Lalu untuk Safari BEM 2021 kepada FIT, tanggal 20 Agustus, lokasi Zoom Meeting, dana kemahasiswaan turun 97.100, kepanitiaan 50.000, dana terpakai 140.000, surplusnya 7.100. Lalu Safari BEM FIK, tanggal 1 Oktober 2021, lokasi Zoom Meeting, dana kemahasiswaan turun 97.100, kepanitiaan 102.500, terpakai 200.000, surplusnya 0. Oke, lalu lanjut ke Departemen PSDM, yaitu ada program kerja Oprek Fair, PKKMB Fakultas, LKKD, Masa Muda XWAY, FEB Quiz, dan PUK FEB. Kecil ya. Oke, berikut ada case flow proker PSDM, yaitu pada tanggal 25 sampai 26 September dan 2 Oktober, lokasi Zoom Meeting, dana kemahasiswaan turun 797.100, kepanitiaan 2.350.000, terpakai 1.687.000, dan surplusnya 1.460.100. Lalu lanjut ke
Masa Muda XWAY tanggal 1, 7, dan 29 November 2021, lokasi Zoom meeting, dana kemahasiswaan turun 247.100, dana kepanitiaan 1.600.000, terpakai 1.422.499, dan surplusnya 424.601. Lanjut. Oke. Lanjut ke Departemen Ekonomi Kreatif. Itu ada Business Case Competition, 7 Closer, lalu ada National Webinar Closer, Pra-Event Startup Nation, dan Main Event Startup Nation. Lalu ada Young Creative Planner Academy, lalu ada Young Creative Planner Academy 2, 1 dan 2. Next. Oke, untuk Pra-Event Startup Nation itu ada tanggal 3, 7, 10 September 2021, lokasinya Zoom meeting, dana kemahasiswaan turun 297.100, dana kepanitiaan 6.800.000, dan terpakai 7.083.000, surplusnya 14.100. Lalu ada Main Event Startup Nation, yaitu ada di tanggal 15, 16, 17 Oktober 2021, lokasi Zoom meeting, dana kemahasiswaan turun 697.100, dana kepanitiaan 10.136.000, dana terpakai 9.631.500, dan surplusnya ada 1.201.600. Next. Oke, lalu ada YCA 1, tanggal kegiatan 25 September, lokasi kegiatan Zoom, itu ada dana kemahasiswaan turun 2.597.100, dana kepanitiaan 1.050.000, dana terpakai 2.637.000, lalu surplusnya 1.010.100. Lalu YCA 2 dan 3 ada di tanggal 9 Oktober dan 23, lokasi Zoom, kemahasiswaan dana turun 797.100, dana usaha 825.000, dana terpakai 6.526.500. Kalau surplusnya ada 53.175. Oke, lanjut. Ada Broker Business Case Competition, itu ada di tanggal 6, 14, 21, 22, sampai 29 November dan 4 Desember 2021, dilakukan Zoom dan media WhatsApp, dana kemahasiswaan turun 2.297.100, dana usaha 179.000, dana kepanitiaan 4.200.000, registration fee ada 3.050.000, dana sponsor 7 juta, dana terpakai 16.422.000, dan surplusnya 304.100.000 rupiah. Lalu ada webinar closer, yaitu ada di 12 Desember 2021, dilakukan secara online melalui media Zoom dan media WhatsApp grup, dan dana kemahasiswaan turun ada 247.100, dana kepanitiaan 2.100.000, dana sponsor 7 juta, dana terpakai 9.318.998, dan surplusnya 28.102. Next. Oke, lanjut ke Departemen Ekonomi Kerakyatan. Itu ada Proker Gera, tanggal kegiatan 10 Oktober di Desa Bojong Sari, dana turun kemahasiswaan 897.100, pengeluarannya ada 5.738.000, dan surplusnya 527.100. Scroll mungkin. Oke, lalu ada bincang UMKM, tanggal kegiatan 13 Desember, tempat kegiatan Zoom, dana turun 265.000 melalui kas departemen dan 225.000 kas departemen Kasrat. Pengeluaran 490.000 dan surplusnya 0. Next.
Oke, untuk Departemen Kasrat, tanggal 27 sampai 28 Agustus ada training of Kasrat 1, dana turun kemasukan 97.100, pengeluaran 2.090.000, surplus dari kegiatan training of Kasrat season 1 sebesar 1.457.100 yang dialokasikan 25% atau sebesar 364.275 ke BEM, dan dana sisanya diberikan kepada panitia. Next. Oke, untuk di tanggal 9 sampai 11 Desember 2021 ada training of Kasrat 2, lokasi Zoom, dana turun ada 197.100 dan dana terpakai 1.795.000. Next. Oke, lalu ada dari Departemen Pengabdian Masyarakat, itu ada Yuk Bersih 1, webinar donor darah, One Day with Parent, pra-event Bina Desa, Green Community, dan main event Bina Desa. Oke, untuk tanggal 11 September, Yuk Bersih, dana turun 97.100, total pengeluaran 286.200, dan surplusnya 20.900. Tanggal 18 September, webinar donor darah, dana turun 1.697.100, total pengeluaran 1.282, surplusnya 415.100. Di 10 Oktober ada One Day with Parent, lokasi Panti Jompo, dana turun 397.100, total pengeluaran 6.708.100, dan surplusnya 0. 31 Oktober 2021 ada pra-event Bina Desa FEB, dana turun 997.100, total pengeluaran 3.667.100, surplusnya 895.000. Di tanggal 21 November 2021 dan 4 Desember 2021 ada Green Community, dana turunnya 447.100, total pengeluaran 1.731.000 dan surplusnya 0. Dan di tanggal 18 Desember ada main event Bina Desa, itu dana turun 197.100 dan total pengeluaran 3.391.251. Surplusnya 28.599. Sebentar izin. Oke, untuk selanjutnya ada list proker terlaksana, yaitu ada desain PDH, ini Departemen Kominfo ya, desain ID card, desain lanyard BMFEB, 1 grand design feeds, desain story atau snapgram berbulan, grand design 100 hari kerja, PPT kabinet, PPT struktur organisasi, keperluan konten feeds, mini artikel, dan postingan hari besar. List proker terlaksana yaitu ada media online, Instagram dan OA lain, yaitu ada 52 media partner yang telah dipost di Instagram, maintaining official account BMFEB, website BMFEB, story atau snapgram live report seluruh kegiatan BMFEB Kabinet Eksplorasi tahun 2021. Audiovisual, keperluan konten video IGTV dan Reels, Instagram, seluruh biro dan departemen. Lalu ada video profile BMFEB Kabinet Eksplorasi tahun 2021. Proker yang tidak terlaksana ada IMI Desain. Oke. Untuk uang masuk ke departemen 1 juta dari dana turunan, lalu uang keluar dari departemen untuk pembelian website 1 juta, rincian pembayaran DP 400.000 dan pelunasan 600.000. Oke. Lalu ada program kerja besar dari pemberdayaan kreatif, itu ada ESA, Economy Sport Association, Solo Life, Oversal, Expro, PKM. Next. Di tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 6 Desember 2021, yaitu ada ESA, lokasi remote from home, dana kemasukan turun 497.100, total
total dana kepanitiaan 3.300.000, pengeluaran 4.632.500, surplusnya 44.600. 10 Desember 2021 solo live dan Loversal di tanggal 19 Desember, lokasinya di YouTube. Untuk solo live dana turun kemahasiswaan 397.100, total dana yang didapatkan dari kepanitiaan 11.200.000, pengeluarannya 19.053.700 dan surplusnya 1.472.416. Dan untuk Loversal dana kemahasiswaan tidak ada, kepanitiaan 12.500.000, pengeluaran 24.948.700 dan surplusnya 759.800. Oke, lalu di tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 ada Expro, lokasinya Google Form, dana kemahasiswaan turun 1.997.100, dana kepanitiaan 1.240.000, pengeluaran 3.240.000 dan surplusnya 272.475. Dan di tanggal 14 November ada Expro webinar, lokasinya Zoom, dana kemahasiswaan turun 1.097.100, kepanitiaan total dana 3.410.000, total pengeluaran 5.065.500 dan surplusnya 297.725 rupiah. Next. Oke, untuk tabel report pertanggungjawaban triwulan pertama PKM dan triwulan kedua PKM juga, dana kemahasiswaan turun 5.997.100 untuk triwulan 2 juga, dan seluruh dana dikembalikan ke kemahasiswaan. Oke, lalu program kerja dari Biro MO, tanggal kegiatan 8, 15, 17, dan 19 September 2021, lokasi Zoom, dana kemahasiswaan 5.997.100, dana yang terpakai 5.147.900, dana surplus 849.200, dan kasnya dikembalikan kepada BEM sisanya. Oke, next. Berikut mungkin ada sedikit evidence ya untuk kegiatan-kegiatan dari MO. Oke, next. Bisa di-scroll ke atas, Biro Kemin ya. Oke. Total kas per April 2022, total yang seharusnya terkumpul 78 orang dikalikan Rp200.000, ada Rp15.600.000. Total yang sudah terkumpul Rp14.799.997. Total yang belum terkumpul ada Rp800.003. Total terpakai Rp11.415.400, dikembalikan kepada kas departemen, Zoom 1 periode, website BEM. Sisa dana Rp4.184.600 untuk keperluan selanjutnya atau mungkin terdekat, yaitu ada farewell. Next. Oke, untuk proposal dan LPJ, proker besar proposal ada 33 dan LPJ-nya 33. Total dana turun dari kemahasiswaan total adalah Rp37.910.000. Ya. Next. Total pengeluaran ada Rp176.595.735. Total surplus ada Rp12.557.553. Oke. Udah selesai ya? Oke,
Oke, terima kasih kepada rekan saya Raka sudah membantu untuk share screen. Mungkin sekian pemaparan laporan pertanggungjawaban dari BMFEB. Kurang lebihnya untuk penyampaian, jika memang ada yang kurang jelas silakan, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, dan saya pribadi mohon maaf bila memang banyak kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Dikembalikan kepada Presidium. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Dimas selaku Ketua BEM dan seluruh pengurus BEM FEB atas pemaparan laporan pertanggungjawaban selama periode tahun 2021. Untuk itu acara selanjutnya saya kembalikan kepada forum. Mungkin dipersilakan untuk Saudara Pramudia melakukan order. Oke, perkenalkan nama saya Pramudia. Di sini saya ingin mengorder dikarenakan kita sudah melakukan ini ya, rakin LPJ dari DPM dan BEM. Di sini saya ingin mengorder untuk mempending sidang umum pada sore hari ini sampai waktu yang ditentukan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melakukan pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM. Sekian, terima kasih. Baik, order dari Saudara Pramudia untuk mempending sidang umum hingga waktu yang ditentukan oleh DPM FEB untuk melakukan pelantikan pimpinan Ormawa dan anggota DPM. Saya kembalikan kepada forum, apakah disepakati? Sepakat. Disepakati. Baik, dikarenakan telah disepakatinya order dari Saudara Pramudia, untuk itu sidang umum Rakin dan LPJ, DPM, FEB, dan Badan dan BEM FEB Telkom University tahun 2022 di pending. Untuk itu cek, halo. Baik. Untuk itu, saya selaku Presidium 1, Afaniza, mewakili Presidium dan Presidium 3, mengucapkan terima kasih kepada seluruh quorum yang telah hadir pada acara sore hari ini dan minta maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dikembalikan ke moderator, di sini saya selaku pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dikarenakan kita sudah melakukan ini ya, dari DPM dan BEM sudah memaparkan LPJ. Di sini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga dengan berakhirnya kepengurusan di dalam organisasi, kita tetap bisa menjaga tali silaturahmi ke depannya. Untuk selanjutnya saya akan informasikan kami terima LPJ dari BEM, nantinya akan diposting sesegera mungkin antara malam ini atau besok Minggu atau Senin pagi paling lambat, terkait persebaran RND dari mahasiswa. Lalu kami akan mengirimkan secepatnya terkait surat demisioner kepada Badan Eksekutif Mahasiswa yang saya akan kirim ke Saudara Dimas Kartiko, dan nantinya akan saya cek terlebih dahulu untuk LPJ-nya. Paling lambat malam besok Minggu untuk pengiriman suratnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mantap DPM, terima kasih DPM. Ya Bang.
Baik, dikarenakan sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada sidang umum pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka hari ini telah selesai. Untuk menutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sakti Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Untuk teman-teman sudah bisa meninggalkan Zoom untuk hari ini. Terima kasih. Makasih ya buat BEM dan Bang Dimas. Sekali lagi terima kasih sudah bisa bekerja sama selama 1 periode lah ya. Mantap, 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 mantap. Ntar kalau ada kesempatan kita ketemu lah ya ngopi-ngopi. Oke. Siap, siap. Mantap Bram. Thank you Bram. Siap, Thank Bang. you. Siap, Bang. Presidium. Siap. Terima kasih DPM.